semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi yang ingin menjelaskan terkait kasus sengketa tanah yang dialami oleh Nirina Zubir. Perkenalkan, nama saya Helena Angelika Irfan dengan NPM terakhir 414. Saya Anita Kusini dengan NPM 3418. Saya Eksya Astawati Dwi Aryan Ningrum dengan NPM terakhir 410. Dan saya Ahmada Aulia dengan NPM terakhir 402. Oke, di sini saya akan menjelaskan latar belakang terkait dengan kasus yang telah kita ambil, yaitu kasus sengketa yang dialami oleh ibunya Nirina Zubir. Kasus ibu Nirina Zubir adalah kasus mafia tanah yang menimpa keluarganya Nirina, yang dimana 6 sertifikat dan bangunan senilai 17 miliar digelapkan oleh mantan asisten rumah tangganya, yang bernama Riri Kasmita. Setelah ibunya Nirina menitipkan semuanya untuk diurus oleh asisten rumah tangganya, Riri mengubah semua kepemilikan sertifikat menjadi atas namanya. Lalu 2 aset dijual dan 4 digadaikan. Hal ini menyebabkan keluarga Nirina mengalami kerugian yang sangat besar. Kasus ini telah bergulir ke ranah hukum dan beberapa tersangka termasuk Riri Kasmita dengan suaminya dan juga notaris yang telah membalik nama menjadi Riri Kasmita. Itu telah ditetapkan sebagai tersangka dan beberapa sudah menjalani hukumannya. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi kasus pada kasus Nirina Zubir. Pada tahun 2017, Ibu Nirina Zubir memberikan 6 sertifikat tanah dan bangunan kepada ART-nya yang bernama Riri Kasmita untuk diurus karena sakit dan usianya yang mulai tua. Pada tahun 2019, Ibu Nirina meninggal dunia tanpa sempat mengurus sertifikat tersebut hingga selesai, dengan meninggalkan catatan yang membuat keluarganya curiga. Pada tahun 2021, keluarga Nirina mulai menelusuri dan menemukan bahwa sertifikat-sertifikat tersebut telah dialihkan namanya menjadi atas nama suami dan Riri Kasmita. Pada November 2021, keluarga Nirina melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Akhirnya, Riri Kasmita, suaminya, dan notaris yang bernama Farida ditetapkan sebagai tersangka. Nah, lembaga-lembaga apa aja sih yang terlibat? Yang pertama, itu ada Polda Metro Jaya, bertugas menangani penyelidikan dan penyidikan kasus, serta menetapkan para pelaku sebagai tersangka, dan melakukan penelusuran aliran dana dan barang bukti. Yang kedua, ada Badan Pertahanan Nasional, BPN, bertugas mengurus proses balik nama sertifikat tanah dan melakukan verifikasi dokumen pertanahan, serta turut melakukan pemeriksaan terkait adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan balik nama. Yang ketiga yaitu adalah notaris dan PPAT, yaitu penjabat pembuat akta tanah, bertugas sebagai lembaga profesi yang berwenang membuat akta peralihan hak. Dan dalam kasus ini, beberapa notaris atau PPAT terlibat karena menerbitkan akta yang digunakan untuk memindahkan sertifikat secara ilegal. Yang keempat adalah pengadilan negeri. Pengadilan negeri bertugas sebagai mengadili para tersangka termasuk notaris dan PPAT dan menetapkan hukuman pidana kepada para terdakwa yang terbukti bersalah. Yang kelima adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Tugasnya adalah kalau secara kelembagaan ikut melakukan evaluasi terhadap prosedur pertanahan serta menindaklanjuti kasus mafia tanah secara nasional. Dan yang terakhir adalah lembaga pemasyarakat yang biasa disebut dengan lapas. Ini tentunya bertugas sebagai tempat para pelaku menjalani hukuman setelah pemutusan dari semua proses yang telah dilakukan. Dasar hukum yang dilanggar atau pasal yang diterapkan kepada pelaku yaitu yang pertama, pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum
memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi ada kepadanya bukan karena kejahatan. Yang kedua yaitu pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban atau pembebasan hutang. Yang ketiga yaitu pasal 378 KUHP tentang penipuan. Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang dampak yang terbagi menjadi dampak finansial dan dampak hukum. Secara finansial, keluarga Nirina mengalami kerugian sebesar miliaran rupiah akibat penggelapan aset tanah. Meskipun sebagian dari aset tersebut akhirnya kembali setelah melalui proses panjang. Sedangkan dari proses hukum, pelaku dijatuhi hukuman penjara. Namun kasus ini menunjukkan bahwa proses hukum mafia tanah cukup berlangsung lama dan belum sepenuhnya memberikan rasa keadilan bagi korban. Sebagai kesimpulan, kasus Nirina Zubir menunjukkan bahwa manusia tanah bisa terjadi karena adanya penyalahgunaan kepercayaan dan dampaknya bisa sangat merugikan korban. Kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih waspada dalam mengurus sertifikat tanah, serta pentingnya peran aparat, hukum, dan lembaga terkait dalam melindungi hak masyarakat. Dengan sistem yang lebih kuat dan kesadaran masyarakat yang tinggi, diharapkan kasus seperti ini tidak terulang di masa depan. Solusi dari kasus sengketa tanah yang dialami keluarga Nirina Zubir tidak cukup hanya dengan hukum pelaku, yang paling penting juga adalah mengembalikan hak korban secara penuh. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengembalikan kepemilikan tanah kepada pemilik aslinya. Sertifikat yang dipalsukan harus dibatalkan. Lalu, BPN menerbitkan sertifikat baru yang sah agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Selain itu, keluarga Nirina juga bisa mengajukan gugatan perdata untuk meminta ganti rugi, baik kerugian materi seperti tanah, bangunan, maupun kerugian non-materi seperti stres dan waktu yang terbuang dalam proses hukum. Tidak kalah penting, notaris atau PPAT yang terlibat harus ditindak tegas. Jika terbukti salah, mereka bisa dikenakan sanksi sebagai pencabutan izin supaya kejadian serupa tidak terulang lagi. Di kedepannya perlu ada pencegahan yang lebih kuat dan seperti sistem balik nama yang lebih aman, digitalisasi, sertifikat, dan pengawasan yang lebih ketat. Selain itu, korban juga mendapatkan pendampingan hukum dan masyarakat harus lebih berhati-hati dalam mengurus dokumen penting. Melihat maraknya kasus mafia tanah, digitalisasi sertifikat tanah sangat menjadi solusi yang relevan dan efektif pada era saat ini. Melalui sistem digital, data kepemilikan tanah akan tersimpan secara terpusat dan terintegrasi, sehingga lebih transparan dan sulit untuk dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Digitalisasi juga memudahkan proses verifikasi keaslian sertifikat baik oleh pemilik, notaris, maupun pihak berwenang, sehingga potensi pemalsuan dapat ditekan sejak awal. Selain itu, sistem digital juga membantu mempercepat proses administrasi dan meningkatkan pengawasan negara terhadap aset tanah masyarakat. Dengan demikian, digitalisasi sertifikat tanah tidak hanya melindungi hak kepemilikan, tetapi juga menjadi langkah preventif yang kuat dalam mencegah praktik kasus mafia tanah di masa depan. Cari tahu siapa dirimu dan masih mungkinkah aku